Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Saya selalu berharap kita semua sehat. Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi bertemu di dalam persekutuan doa pada bulan Agustus. Saya sangat bersyukur kita masih bisa bersekutu. Nanti kita akan bersama-sama bersekutu di dalam memuji Tuhan, bersekutu di dalam merenungkan firman Tuhan, dan kita akan bersekutu juga di dalam menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan diri kita sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak mari kita memuji Tuhan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari sekali lagi kita pujikan dari awal. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih
Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan bersama, kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang ada di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan kali ini Tuhan memperkenan kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam doa puasa pada bulan Agustus ini ya Bapa. Tuhan, tolong setiap kami. Melalui persekutuan ini, Tuhan membawa kami untuk boleh semakin mengasihi Tuhan. Dan semakin taat setia kepada Tuhan, mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu bersama. Kiranya Tuhan menuntun kami. Melalui perenungan ini, kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Agar kami lakukan di dalam kehidupan yang sudah Tuhan berikan, di dalam kehidupan yang sudah Tuhan perkenankan untuk kami boleh jalani. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Tolong setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Nah, ini satu perikop saya akan membacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di Alkitab masing-masing. 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya, mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asytoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asytoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan, dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian. Maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar.
Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerahnya sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel. Dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kiranya kita menjadi orang yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan pada kali ini saya memberi tema segera berbalik kepadanya. Nah, karena memang nas yang kita baca, perikop yang kita baca ini berbicara tentang seharusnya orang Israel itu berbalik kepada Tuhan. Saudara, pasal ini merupakan momentum perubahan orang Israel dari yang sebelumnya melakukan perbuatan jahat kepada Allah, kemudian bertobat dan kembali kepada Allah. Di dalam perjanjian lama memang ketika umat Allah taat kepada Allah, umat Allah akan mendapat berkat. Nah, demikian juga dengan sebaliknya. Ketika umat Allah tidak taat dan meninggalkan Allah, maka umat Allah akan berada di dalam kutuk. Selama masa kepemimpinan Imam Eli, orang Israel menyimpan berhala. Sehingga orang Israel pada saat itu berada di dalam kutuk. Orang Israel berada di bawah tekanan orang Filistin. Saudara, Samuel adalah seorang pilihan Allah yang menggantikan Imam Eli, memimpin orang Israel pada masa itu. Pada masa kepemimpinan Samuel inilah bangsa Israel dibawa untuk membuang semua berhalanya, dibawa untuk kembali kepada Allah dari perbuatan-perbuatan jahatnya, dari ketika mereka meninggalkan Allah dengan berhala-berhalanya. Dari nas ini kita akan melihat bahwa meskipun orang Israel adalah umat pilihan Allah, orang Israel cenderung melupakan Allah dalam hidup mereka. Dan berkali-kali Allah berkali-kali memanggil mereka untuk kembali. Saudara, kita sebagai orang Kristen, apakah sering melupakan Allah dalam kehidupan kita? Jika Allah rindu untuk orang Israel kembali kepadanya, bagaimana dengan orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah? Bukankah seharusnya Allah menghendaki orang-orang yang percaya kepadanya untuk tetap tinggal di dalam Dia? Nah, saudara, dari nas ini kita diingatkan dua kondisi yang harus kita sadari agar kita terus berjaga-jaga terhadap sikap menjauhi Allah, supaya kita terus berusaha hidup berelasi dengan Allah hari demi hari. Jadi ada dua kondisi yang harus kita tahu, yang harus kita sadari agar kita terus berjaga-jaga terhadap sikap menjauhi Allah. Jangan kita menjauhi Allah. Terus kita berjuang agar kita hidup berelasi dengan Allah hari demi hari. Nah, sini mengingatkan kita dua kondisi. Kondisi yang pertama, saudara, jelas sekali, kondisi meninggalkan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, benda-benda berbentuk simbol-simbol kekristenan adalah salah satu daya tarik bagi orang Kristen. Misalnya kalung salib, anting-anting salib, cincin, gantungan salib, gambar Tuhan Yesus, atau gambar Yesusnya, dan sebagainya. Bahkan ada satu masa di mana orang Kristen begitu mengagung-agungkan benda-benda yang berkaitan dengan kekristenan. Ada berbagai macam motivasi mengapa orang-orang tersebut itu memakai benda-benda tersebut. Atau kadang-kadang benda itu ditaruh di dalam rumah,
taruh di kantor, taruh di berbagai tempat dengan motivasi tertentu. Mungkin orang Kristen lebih merasa aman, lebih merasa diberkati, atau disertai Allah dengan adanya benda-benda tersebut. Saudara, di masa Samuel, tabut Tuhan menjadi begitu penting bagi orang Israel. Ketika orang Israel kalah dari orang Filistin, orang Israel membawa tabut Tuhan ke area peperangan. Dengan tujuan agar Tuhan datang ke tengah-tengah orang Israel dan melepaskan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ini tujuannya, saudara. Di dalam 1 Samuel 4 ayat 3 dikatakan, ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Namun kenyataannya, Alkitab menuliskan, orang Israel tetap kalah dari orang Filistin. Dan yang lebih ironis adalah tabut Tuhan diambil oleh orang-orang Filistin. Saudara, singkat cerita, tabut Tuhan dikembalikan oleh orang Filistin karena Tuhan menghajar orang Filistin ketika tabut Tuhan berada di tangan orang-orang Filistin. Setelah tabut Tuhan kembali kepada orang Israel, rupanya orang Israel masih meninggalkan Allah. Ini yang menarik, saudara. Walaupun tabut Tuhan sudah ada bersama dengan orang Israel, faktanya Alkitab menuliskan bahwa orang Israel masih menyimpan berhala. Mereka masih melakukan praktek-praktek penyembahan berhala. Dan praktek tersebut mereka lakukan selama 20 tahun. Ketika tabut Tuhan ada bersama mereka. Orang Israel masih melakukan praktek penyembahan terhadap berhala. Dan tahukah saudara, selama 20 tahun tabut Tuhan bersama orang Israel masih ditekan oleh orang Filistin. Jadi rupanya tabut Tuhan tidak memberikan dampak berkat kepada orang Israel. Orang Israel masih ditekan orang Filistin, dan orang Israel masih melakukan praktek-praktek yang jahat di mata Tuhan. Orang Israel pada saat itu berpikir tabut Tuhanlah yang akan menyelamatkan mereka dari tangan orang Filistin. Tabut Tuhan diperlakukan seperti benda yang akan membawa kemenangan bagi mereka. Sedangkan orang Israel sendiri masih melakukan praktek penyembahan berhala. Pada saat itu orang Israel terlalu mengagung-agungkan tabut Tuhan tanpa ada pertobatan kepada Tuhan yang sebenarnya. Pelajaran apa yang bisa kita tarik dari hal ini, saudara? Jangan sampai sebagai orang Kristen kita terlalu mengagung-agungkan benda-benda simbolik kekristenan dan menganggap benda-benda tersebut yang membuat Allah berkenan kepada kita. Bahkan mungkin benda-benda tersebut bisa menjadi batu sandungan karena kita berpikir dengan keberadaan benda tersebut sudah membuat kita dekat dengan Allah. Namun sesungguhnya kita hanya menginginkan berkat dari Allah melalui benda-benda tersebut, sehingga kita tidak pernah datang kepada Allah yang sejati. Saudara, seringkali orang Kristen baru ingat akan Tuhan kalau terus-menerus di dalam tekanan. Kalau dulu jarang ikut persekutuan, sekarang rajin ikut persekutuan. Dulu jarang buka Alkitab, tiba-tiba rajin tanya-tanya tentang Alkitab, tentang isi Alkitab. Dulu jarang kesaksian, tiba-tiba kalau ada kesempatan bersaksi terus. Saudara, hal ini memang baik. Tapi kita juga harus bertanya kepada diri sendiri apa sih sebenarnya motivasinya. Kalau dulu kita diminta tolong untuk pelayanan, seolah-olah nggak punya waktu, sibuk. Tapi tiba-tiba ketika kita punya waktu yang luang karena kita tidak melakukan apa-apa, benar-benar tidak melakukan apa-apa, pelayanan terus. Setiap ada kesempatan pelayanan, melayani terus. Nah, namun sayangnya saudara, ketika kita berada di dalam tekanan, kita datang kepada Tuhan. Begitu kita tidak ditekan lagi,
kebiasaan-kebiasaan tersebut yang tiba-tiba menjadi baik, semua itu tadi hilang. Yang rajin datang persekutuan, yang tiba-tiba rajin tanya-tanya Alkitab, yang tiba-tiba rajin melayani. Ketika sudah diberkati oleh Tuhan, hilang lagi kebiasaan seperti itu. Nah, kadang kebiasaan-kebiasaan seperti itu kembali berbalik kepada Tuhan. Itu hanya kita lakukan kalau kita di dalam tekanan yang membuat kita itu tidak enak. Kita ingin keluar dari tekanan itu. Ketika Tuhan sudah tolong kebiasaan-kebiasaan baik ini lupa lagi. Jadi Tuhan datang kepada Tuhan hanyalah wujud dari keluhan-keluhan minta tolong kepada Tuhan untuk dibebaskan dari masalah. Saudara, demikian dengan orang Israel. 20 tahun setelah tabut Tuhan dikembalikan, mereka masih ditekan oleh orang Filistin. Pada akhirnya, tekanan itu memaksa mereka untuk tidak tahan lagi dan menjerit atau mengeluh kepada Tuhan. Dan berharap Allah melepaskan mereka dari tangan orang Filistin. Sementara orang Israel mengeluh, mereka masih memegang berhala. Alkitab memakai kata orang Israel mengeluh. Di dalam bahasa Inggris memakai kata meratap. Dalam kondisi ditekan oleh orang Filistin, orang Israel mengeluh kepada Tuhan. Kata mengeluh atau meratap tidak mengindikasikan penyesalan. Kata mengeluh atau meratap lebih berfokus pada kesulitan diri sendiri. Karena orang Israel mengingat Tuhan bukan dalam rangka menyesal, namun mengingat Tuhan karena kondisinya yang tertekan. Dan hanya ingin lepas dari tekanan tersebut. Buktinya dalam keluhan atau ratapan orang Israel tidak dibarengi dengan kesadaran diri untuk menjauhkan berhala-berhala mereka. Samuel harus mengingatkan orang Israel untuk menjauhkan berhala-berhala tersebut. Kesimpulannya, orang-orang Israel pada saat itu berada dalam posisi meninggalkan Tuhan. Mereka hanya peduli dengan keuntungan mereka sendiri, sehingga mereka mengeluh kepada Allah. Sambil tetap bergantung kepada berhala-berhala mereka. Nah, ini luar biasa, saudara. Jadi ketika mereka mengeluh pada Allah, kebiasaan-kebiasaan jahat mereka, kebiasaan-kebiasaan jahat di mata Allah, mereka tetap pegang. Sambil mengeluh, mereka tetap menyimpan berhala mereka. Nah, apakah kita juga melakukan hal itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah ciri-ciri orang yang meninggalkan Tuhan. Mereka hanya peduli dengan keuntungan diri sendiri. Bahkan ketika mereka di dalam kesusahan, mereka bisa seolah-olah memanfaatkan Tuhan untuk keuntungan mereka dengan cara mengeluh kepada Tuhan. Pelajaran apa yang bisa kita tarik dari hal ini? Pada dasarnya manusia akan selalu meninggalkan Tuhan. Itu adalah kata Alkitab. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Di dalam Roma 3 ayat 11. Oleh sebab itu orang Kristen harus menyadari hal ini. Dan menanyakan pada diri sendiri, apakah selama ini saya hanya mencari Allah untuk keuntungan pribadi? Saudara, jika kita melakukan itu, maka kita adalah orang yang sedang meninggalkan Allah. Walaupun kita rajin ikut persekutuan, kita rajin beribadah, bahkan ikut melayani di dalam gereja. Mari kita mempertanyakan hal ini. Apakah kalau tidak ada keuntungan, bahkan merugikan saya menjadi malas untuk melayani Tuhan lagi? Saudara, hati-hati. Jangan sampai kita hanya mau ikut Tuhan hanya karena menguntungkan kita. Kalau kita melakukan hal itu, bisa jadi kita adalah orang-orang yang berada di dalam posisi meninggalkan Tuhan. Jadi kondisi yang pertama, saudara, orang yang meninggalkan Tuhan. Mari kita melihat, mempertanyakan pada diri, apakah kita termasuk orang-orang yang meninggalkan Tuhan? Walaupun kita kelihatan rajin datang ke gereja, atau kita rajin melayani, atau seolah-olah kita sangat rohani, tapi apakah kita melakukan semua hal itu memang untuk Tuhan, atau karena keuntungan diri kita sendiri? Ketika kita harus rugi, apakah kita menjauh dari hal-hal seperti itu? Tidak lagi mau melayani Tuhan. Kalau kita melakukan hal-hal itu, saudara, kita adalah termasuk orang yang berada di dalam posisi meninggalkan Tuhan. Seterusnya apa yang harus kita lakukan? Posisi yang kedua adalah berbalik kepada Tuhan. Jadi kalau posisi pertama, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, posisi yang kedua adalah orang-orang yang berbalik kepada Tuhan.
Saudara, kita harus sungguh-sungguh menyadari hal ini. Di manakah posisi kita? Kalau kita termasuk sedang di dalam posisi meninggalkan Tuhan, segeralah berbalik kepada Tuhan. Segeralah berbalik kepada Allah. Kenapa? Nas ini memberi kita alasannya. Saudara, penyembahan berhala yang dilakukan orang Israel bukanlah kesalahan kecil di hadapan Allah. Bahkan dengan kondisi orang Israel yang seperti itu, Imam Eli tidak melakukan apa-apa. Bahkan perbuatan anak-anak Imam Eli menjadi batu sandungan bagi orang Israel. Namun Allah membangkitkan seorang imam yang menggantikan Imam Eli. Dan dia akan membawa orang Israel untuk berbalik kepada Allah. Samuel adalah berkat dari Allah untuk Hana dan orang Israel. Saudara, nama Samuel sendiri itu artinya didengar oleh Allah. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 1 ayat 20 dikatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah meminta daripada Tuhan. Hana pada saat itu berdoa di Silo kepada Allah meminta anak dan Allah mendengar doanya. Samuel, doanya didengar Allah atau didengar oleh Allah. Demikian ketika orang Israel mengeluh kepada Tuhan, Allah mendengar dan menjawab keluhan umatnya melalui Samuel. Oleh sebab itu sejak awal Allah menginginkan dan membuka tangan kepada umatnya untuk sudah melakukan kesalahan besar terhadap Allah untuk berbalik kepadanya. Jadi ini yang pertama, saudara, bahwa Allah itu bukan hanya berkenan, tapi Allah menghendaki agar umatnya itu berbalik kepadanya. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang di dalam posisi meninggalkan Allah, segeralah berbalik kepada Allah. Karena apa? Yang pertama, Allah menghendaki hal itu. Buktinya kita melihat dari orang Israel. Orang Israel yang melakukan berbagai macam kejahatan. Bahkan pemimpinnya Imam Eli dan anak-anaknya menjadi batu sandungan bagi orang Israel untuk datang kembali kepada Allah. Dalam posisi seperti ini pun Allah menginginkan agar umatnya tetap berbalik kepadanya, kembali datang padanya, bertobat, memohon ampun kepadanya, dengan memberikan seorang imam pilihannya, imam yaitu Samuel, sehingga orang Israel pada nantinya akan dibawa kembali untuk berbalik kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menolong nenek moyang orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Oleh sebab itu, orang Israel seharusnya itu mengerti bagaimana bersikap di hadapan Allah. Generasi demi generasi orang Israel belajar jika perlawanan terhadap Allah itu mendatangkan kutuk. Dan sebaliknya, ketaatan kepada Allah mendatangkan berkat. Jika orang Israel sudah mengerti itu, mengapa orang Israel cenderung jatuh? Saudara, sejak zaman Musa sampai zaman Samuel, orang Israel itu selalu berkali-kali jatuh bangun di dalam hal ini. Kadang menjauh dari Allah, kemudian berbalik dari Allah dan Allah memberkati kembali orang Israel. Namun saudara, yang luar biasa mesti kita tahu, mesti kita sadari adalah tangan Tuhan, tangan Allah selalu terbuka menerima umatnya yang berbalik kepadanya dari kesalahan yang berkali-kali. Kalau kita melihat histori bangsa Israel atau histori dari orang Israel dari zaman Musa sampai zaman Samuel, berkali-kali mereka menjauh dari Allah. Tapi Allah selalu membuka tangannya agar mereka kembali datang kepadanya. Bukan hanya membuka tangan, Allah malah melakukan sesuatu. Allah berinisiatif. Allah membangkitkan orang-orang pilihannya untuk mengingatkan bangsa Israel datang kembali kepadanya. Oleh sebab itu, Samuel mengingatkan kepada orang Israel ketika mereka mengeluh kepada Allah. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan. Dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan-tangan orang Filistin. Saudara, pelajarannya bisa ditarik dari hal ini adalah Allah selalu ingin agar manusia berbalik datang kepadanya. Oleh sebab itu, segeralah berbalik kepadanya jika kita merasa meninggalkan Allah dengan perbuatan-perbuatan jahat kita. Jangan menunggu sampai ada kesulitan baru kita berbalik kepadanya. Jangan menunggu seperti orang-orang Israel di zaman Samuel. Tunggu sampai ditekan dengan kondisi yang begitu sulit sampai mereka harus mengeluh kepada Tuhan.
Jangan tunggu seperti itu, saudara. Jika kita menyadari bahwa kita di dalam posisi meninggalkan Allah, segeralah berbalik kepada Allah, memohon ampun kepadanya. Ingat, orang Israel harus membayar mahal ketika mereka meninggalkan Allah. Saudara, permasalahan selanjutnya adalah apakah mungkin menyadari posisi diri sendiri? Apakah saat ini kita sedang meninggalkan Allah atau tidak? Orang Israel yang punya pengalaman bersama Allah sejak zaman Musa saja harus diingatkan oleh Samuel bahwa mereka harus kembali berbalik kepada Allah. Artinya orang Israel pada saat itu tidak menyadari bahwa mereka sedang menjauh dari Allah. Saudara, jika zaman perjanjian lama orang Israel harus diingatkan oleh para nabi, para hakim dan imam, agar orang Israel tetap beriman kepada Allah, maka pada saat ini untuk berbalik kepada Allah, manusia memerlukan Yesus Kristus. Kita lihat di dalam Alkitab mengatakan, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Saudara, Samuel menghadap Allah, berdoa dan berseru bagi orang Israel kepada Allah, dan mempersembahkan korban kepada Allah. Dan Allah mendengar doa Samuel, dan melepaskan orang Israel dari tekanan orang Filistin. Orang Israel memerlukan seorang pengantara, saudara, yang mengingatkan dan mewakilkan orang Israel berdoa kepada Allah. Demikian juga saat ini manusia memerlukan seorang perantara untuk kembali kepada Allah. Yesus adalah perantara yang mewakili manusia untuk kembali kepada Allah. Dan Roh Kudus terus mengingatkan orang percaya untuk datang kepada Allah. Saudara, ini mesti kita tahu, bagi orang percaya sangat mungkin menyadari apakah diri harus segera berbalik kepada Allah. Sebab Roh Kudus terus mengingatkan. Orang percaya adalah mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi kita harus betul-betul mengerti hal ini, saudara. Kalau kita memang betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sangat mungkin punya potensi untuk menyadari bahwa kita sedang menjauh dari Allah dan kita harus segera berbalik kepada Allah. Sebab apa, saudara? Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, adalah orang-orang yang ada Roh Kudus yang terus memberi kita, mengajar kita bahwa kita memerlukan Allah. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin mencari Allah. Oleh sebab itu, kalau kita memang betul-betul percaya pada Tuhan Yesus, maka kita punya potensi untuk menyadari bahwa kita sedang meninggalkan Allah dan kita harus kembali kepada Allah. Pelajaran yang bisa ditarik dari hal ini adalah satu, manusia tidak dapat menyadari untuk berbalik kepada Allah jika bukan Allah yang menyadarkan. Jika Allah tidak membangkitkan seorang Samuel yang mengingatkan orang Israel untuk berbalik kepada Allah, maka orang Israel tidak akan berbalik kepada Allah. 2. Hanya melalui Yesus manusia bisa berbalik kepada Allah. Selama kita mengandalkan diri, kita tidak bisa lepas dari jerat dosa. Sebab manusia tidak punya kemampuan untuk lepas dari jerat dosa. Rendahkan hati dan diri dan datang kepada Yesus. Berharap hanya kepadanya untuk lepas dari dosa dan segera berbalik kepada Allah. Allah menghendaki berbalik dari kegelapan dan datang kepadanya. Jadi saudara, dua kondisi. Nas ini mengingatkan kita dua kondisi yang harus kita sadari agar kita terus berjaga-jaga, agar dari sikap menjauhi Allah, jangan sampai kita menjauhi Allah, supaya kita terus berusaha hidup berelasi dengan Allah hari demi hari. Dua kondisi, meninggalkan Allah, kondisi yang kedua adalah berbalik kepada Allah. Kita semua pernah meninggalkan Allah. Kenapa kita semua pernah meninggalkan Allah? Sebab pada dasarnya kita adalah manusia yang berdosa. Namun menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat membuat kita sadar bahwa kita harus berbalik kepada Allah. Setelah kita menjadi orang percaya, kita masih sering melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Oleh sebab itu kita orang percaya harus segera sadar dan datang kepada Allah untuk memohon ampun kepadanya dengan pertolongan Roh Kudus. Kita akan mampu melakukannya. Saudara, di mana posisi kita sekarang?
Apakah saudara sudah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Atau apakah saudara saat ini merasa meninggalkan Allah? Segeralah berbalik kepadanya, karena Allah selalu menghendaki umatnya berbalik kepadanya. Allah akan memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh punya kerinduan untuk datang kepadanya, menyenangkan dan memuliakannya. Dan Allah akan memberikan orang-orang tersebut berkat yang sejati. Keselamatan, semua orang memerlukan keselamatan, namun hanya orang-orang yang diperkenan Allah yang menyadari akan hal itu. Kiranya perenungan firman Tuhan pada kali ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, dan kita boleh dibawa untuk menjadi semakin taat setia dan mengerti, mengenal kehendak Tuhan, dan yang lebih penting adalah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Bapa untuk kebaikan-Mu, perkenanan-Mu kami boleh merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan menolong kami, membuka hati kami, memperingatkan kami, kalau kami saat ini meninggalkan Tuhan, tolong kami ya Bapa, beri kami kekuatan, beri kami kesadaran, agar kami boleh menyadari hal itu, memohon ampun kepadamu, datang kepadamu, merendahkan hati, merendahkan diri, memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, agar kami boleh selalu berelasi dengan-Mu hari demi hari, kami boleh mengerti apa kehendak-Mu ya Bapa. Tolong kami ya Bapa, beri kami kekuatan, hikmat dan bijaksana. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mau mengajak kita semua, mari kita bersekutu di dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan beberapa pokok doa. Saya mengajak, mari untuk pokok doa yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Dalam kondisi seperti ini, saya mengajak kita semua secara khusus kita berdoa untuk pendidikan, karena belakangan ini pendidikan banyak sekali orang yang merasa kesulitan dengan pendidikan, baik anak-anak maupun orang tua. Sistem pendidikan saat ini membuat mereka kesulitan di dalam mengikuti pelajaran. Nah, kita berdoa agar pemerintah boleh punya ide-ide, metode-metode yang lebih baik atau yang efektif agar para murid ini bisa belajar dengan baik di dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Mari kita doakan pemerintah untuk pendidikan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, saat ini kami mau bawa dalam doa untuk kondisi bangsa negara kami pada saat ini di dalam kondisi yang sulit karena pandemi. Kami berdoa terkhusus ya Bapak untuk masalah pendidikan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap mereka yang terlibat di dalam pelayanan ini di pemerintahan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana untuk mengelola pendidikan ini dengan baik, bagaimana para siswa boleh belajar dengan baik walaupun tidak bisa berkumpul di sekolah. Kiranya Tuhan menolong ya Bapak pemerintah, menolong mereka yang terlibat di dalam pelayanan ini Bapak. Kami juga berdoa untuk orang tua dan siswa yang saat ini juga di dalam kesulitan untuk mengikuti proses pendidikan ini yang sedang berlangsung pada saat ini. Kiranya Tuhan juga menolong mereka. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, untuk pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk badan misi dan sekolah-sekolah Alkitab. Kita doakan untuk badan misi ini agar bisa terus melakukan tujuannya, agar Tuhan Yesus boleh diperkenalkan, semakin banyak orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sekolah-sekolah Alkitab juga di dalam masa-masa ini tetap bisa menjadi berkat bagi semua orang, bagi orang percaya, gereja-gereja, buat semua orang juga. Mari kita berdoa untuk badan misi dan sekolah-sekolah Alkitab. Allah Bapa yang ada di dalam surga, saat ini kami mau bawa ke dalam doa untuk badan-badan misi
di masa-masa ini mungkin mereka juga kesulitan untuk melakukan misi. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana melalui kondisi situasi saat ini. Tuhan memakai bahkan misi yang mereka bawa, pemberitaan Injil boleh makin mudah, makin banyak orang yang mendengar berita Injil ya Bapak. Juga berdoa untuk setiap mereka yang terlibat di dalam pelayanan ini, baik mereka yang mengolah badan misi juga hamba-hamba Tuhan garis depan, kiranya Tuhan menolong ya Bapak. Kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah Alkitab. Tuhan menolong di dalam pengelolaan sekolah-sekolah Alkitab di masa-masa ini. Kiranya Tuhan menolong staf, dosen, yayasan, mahasiswa yang belajar. Tolong mereka dalam proses belajar mengajar. Kami berdoa kiranya Tuhan memakai sekolah-sekolah Alkitab ini boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang, untuk membawa orang-orang boleh semakin banyak mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara, untuk pokok doa yang ketiga, mari kita doakan gereja, khususnya gereja GKKAI Sidoarjo. Mari yang pertama, kita berdoa untuk pelayanan di gereja ini. Kiranya Tuhan menolong agar pelayanan di gereja ini bisa boleh tetap berjalan, sehingga gereja ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Allah Bapa yang dalam surga, kami bawa dalam doa untuk gereja-Mu, terkhusus kami berdoa untuk GKKAI Sidoarjo. Tuhan kiranya menolong setiap pelayanan yang ada di gereja-Mu ini, kegiatannya, kebutuhan-kebutuhannya, kebutuhan para pelayan, kebutuhan segala sesuatunya. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong. Kiranya Tuhan juga memakai segala pelayanan yang ada di gereja-Mu ini ya Bapak, untuk boleh menjadi berkat, untuk membawa semua jemaat-Mu untuk boleh semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, untuk gereja kita yang kedua, untuk gereja GKKAI Sidoarjo, mari kita berdoa juga untuk para hamba Tuhan, diaken, para aktivis, juga jemaat. Kiranya Tuhan menolong. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami berdoa ya Bapak untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan menempatkan mereka di tempat ini. Kiranya Tuhan menolong setiap mereka, supaya mereka boleh melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan, membawa kami jemaat-Mu boleh semakin mengenal Tuhan dan semakin dibawa untuk memuliakan Tuhan, dibawa untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tolong ya Bapak, kami juga berdoa untuk para diaken. Kami bersyukur Tuhan membangkitkan orang-orang yang mau terlibat di dalam pelayanan kemajelisan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pelayanan mereka, memberkati keluarga, juga memberkati di dalam apa yang mereka usahakan. Kiranya Tuhan menolong di dalam pergumulan mereka ya Bapak. Kami juga bersyukur untuk para aktivis yang Tuhan bangkitkan, sehingga pelayanan di gereja-Mu ini boleh tetap berlangsung. Kiranya Tuhan memberkati para aktivis di dalam keluarga, pekerjaan, studi. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Bapak. Ya Bapak, tolong kami, kiranya Tuhan membawa kami untuk semakin hari boleh semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, taat setia kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami dalam setiap pergumulan kami. Di masa-masa seperti ini, kami mempunyai berbagai macam pergumulan, kiranya Tuhan menolong. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk pokok doa yang terakhir, saya memberi kesempatan kepada setiap kita, saya berikan waktu. Mari kita berdoa untuk doa pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk menaikkan pokok-pokok doa kami ya Bapa.
kiranya Tuhan mendengar apa yang kami doakan dan Tuhan jawab sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan menutup persekutuan pada hari ini. Saya berharap semoga Bapak, Ibu, Saudara selalu bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Kiranya melalui persekutuan ini kita boleh dibawa untuk semakin taat dan setia kepada Tuhan. Sebelum kita menutup persekutuan pada hari ini, mari kita tutup di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan memperkenankan boleh bersekutu pada hari ini melalui media online. Kami sungguh bersyukur ya Bapak. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan terus memberikan kami kesadaran agar kami mengingat selalu akan Tuhan dan melakukan apa yang seharusnya kami lakukan sebagai orang percaya. Tuhan, tolong kami ya Bapak. Beri kami kekuatan, beri kami pengertian yang sungguh, agar kami boleh mengerti apa kehendak Tuhan, dan kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan terus menuntun langkah kami, agar kami terus menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.